11. Bunyi dari knalpot kendaraan mempunyai intensitas sebesar diketahui taraf bukan taraf ya, I aja ya, intensitas saja. Berarti I sama dengan 10-8 watt per meter pangkat 2. Jika intensitas ambang I0 sama dengan 10-12 watt per meter pangkat 2, taraf intensitasnya adalah, berarti yang ditanya TI. Nah, jadi TI itu rumusnya adalah 10 log I per I0, ya. Berarti 10 log I kita kan 10-8 per I0 adalah 10-12. Jadinya 10 log, ini naik ke atas ya, jadinya ini apa namanya, ini jadinya min 4. Naik ke atas kan berubah jadi 10 pangkat 4. Nah, 10 log 10 pangkat 4 itu adalah 4. Berarti 10 kali 4 adalah 40 desibel. Jadi jawabannya B. Nomor 12, perhatikan data taraf intensitas berbagai sumber bunyi dalam tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, taraf intensitas tertinggi dari sumber kereta api, berarti sumber kereta api TIK, taraf intensitas tertinggi dari bunyi kereta api. Bunyi kereta api yang mana? Kita ambil tertinggi kereta api. Kalau tertinggi, berdasarkan data tersebut, taraf intensitas tertinggi dari bunyi kereta api, berarti kalau tertinggi kereta api itu 80 desibel kan? Akan sama dengan taraf intensitas terendah bunyi guntur. Guntur mana nih? Guntur ini terendah berarti TI guntur 90, ya kan? Jadi yang ditanya banyaknya N. Nah, berarti kan TIK sama dengan dia yang tertinggi kita ambil dulu ya. TI guntur. TI guntur sama dengan TI kereta ditambah 10 log N. Nah, guntur kan 90. Kereta api 80 ditambah 10 log N. Berarti ini pindah ruas, 90 kurang 80 sama dengan 10 log N. Berarti 10 sama dengan 10 log N. Coret-coret, berarti 1 sama dengan log N. Berarti 1 yang log N yang hasilnya 1 adalah N sama dengan 10. Ya. Jadi jawabannya adalah yang B. 13. Perhatikan sifat-sifat cahaya dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Difraksi. Cahaya mampu menembus dinding bambu. Ya, ini benar ya, difraksi. Melewati celah-celah kecil kan difraksi. Interferensi terbentuknya pelangi. Interferensi terbentuknya pelangi, enggak ya. Refraksi langit berwarna biru pada siang hari. Enggak, refleksi bayangan oleh cermin datar ya. Jadi yang benar itu jawabannya nomor 1 dan 4. 1 dan 4 adalah yang B. Nomor 14. Pada percobaan Young celah ganda, jika jarak antara dua celahnya, berarti diketahui jarak antara dua celah, berarti D2-nya dijadikan 2 kali D. Jarak antara, berarti D1-nya sama dengan D ya. Jarak antara dua garis gelap dan dua garis gelap yang berurutan. Kalau dua garis gelap yang berurutan, misalnya kalau kita gambar di sini, kita gambar garis di sini ya. Ini terang pusat. Ini gelap 1. Ini gelap 2 ya, gelap 2. Ini gelap 1 juga. Gelap 1 gitu kan. Nah, kan gini, kalau misalnya gelap ke gelap yang berurutan, itu ordenya adalah 1 ya. Berarti yang ditanya itu adalah P-nya ya. P2-nya berapa? Nah, jadi di sini kita pakai perbandingan ya kan, yang diketahui itu hanya D aja, berarti selebihnya itu sama ya nilainya. Jadinya rumus yang kita pakai adalah D, P per L
sama dengan N lambda per D P per L N lambda gitu kan. Nah, kan yang diketahui hanya D1, ini ada D1, ini D2, P, ini P1, ini P2. Ah, ini sama nih. Jadi ini boleh dicoret nanti. Habis. L juga habis. Jadi tinggal persamaannya adalah D1, P1 sama dengan D2, P2. Nah, D1 itu kan D. P1 itu P1. D2 itu adalah 2D, P2. Jadi ini dicoret, habis. Berarti pindah ruas P1 per 2 sama dengan P2. Nah, jadi artinya P2-nya itu adalah setengah kali dari P1. Jadi jawabannya ada atau setengah kali dari semula ya. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 15, seberkas sinus monokromatik didatangkan tegak lurus pada kisi yang memiliki diketahui kisi itu N besar sama dengan 12.500 garis per cm. Kita rubah ke meter 12.000 garis per 10-2 meter. Ini 10 nih. Nah, naik ke atas berarti 12.500 kali 10 pangkat 2 garis per meter. Yaitu 12.5 kali 10 pangkat 4 garis per meter. Jika spektrum orde pertama berarti N-nya 1 dengan sudut sama dengan 30 derajat, panjang gelombang sinar tersebut adalah, berarti yang ditanya itu adalah lambda. Oke, kita pakai persamaan 1 per N sin theta sama dengan N lambda, kan? Karena kita mau cari lambda, lambda sama dengan, jadinya di sini jadinya apa nih? Sin theta per N besar kali N kecil. Berarti dia sinnya kan 30 tuh, sin 30 derajat per 125 kali 10 pangkat 4, ya kan? Kali N-nya 1. Berarti sin 30 itu kan setengah, 0,5. Ini naik ke atas jadi minus min 4 per 125. Berarti 0,5 bagi 125, yaitu 0,004 kali 10 pangkat min 4. Atau sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7 meter. Ya kan? Nah, kalau kita jadikan ke lambda, berarti lambda sama dengan, jadikan ke nano maksudnya ya. 4 kali 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat min 9 aja ya. 9 nanometer, yaitu 4 kali 10 pangkat 2 nanometer. Atau ini min 7 ya. Jadinya sama dengan 400 nanometer. Ini jawabannya C ya. Soal nomor 16, Damar membawa termometer X yang mempunyai titik didih, berarti diketahui termometer X itu titik didihnya adalah 80 derajat. Dan titik bekunya adalah min 40 derajat. Damar membandingkan dengan termometer Celcius, berarti titik didihnya 100, titik bekunya 0. Kemudian diukur dengan termometer Celcius adalah kira-kira di tengah ini ya, 60 derajat. Diukur menggunakan termometer X adalah, nah, ini kita pakai aturan atas kurang bawah, atas kurang tengah. Begitupun yang Celcius ya. Berarti jadinya X sama dengan C, atas kurang bawah per atas kurang tengah sama dengan atas kurang bawah per atas kurang tengah. Nah, berarti atas kurang bawah 80 kurang min 40 per 80 kurang X sama dengan 100 kurang 0 per 100 kurang 60. Berarti ini jadinya 120 per 80 kurang X. Ini kan minus nih, minus ketemu minus kan positif jadinya kan. Jadi ini 100 per 40. Jadi ini dicoret
Ini juga bisa dicoret habis. Nah, tinggal dikali silang ya. Nah, dikali silang ini jadinya adalah 48 sama dengan 80 kurang X. Berarti pindah ruas X sama dengan 80 kurang 48. Berarti ini jadinya 32 derajat X. 32 derajat X ya. Jadi jawabannya adalah yang B. 17. Hadi mempunyai termometer X dengan titik didih. Berarti kita buat gambarnya termometer X ya. X, titik didih itu kan di atas, berarti 90 derajat. Dan titik beku min 30 derajat. Hadi membandingkan dengan termometer Celcius yang titik didihnya, berarti dengan Celcius itu 100 dan bekunya 0. Sebuah benda diukur menggunakan termometer Celcius terukur 70 derajat, berarti kira-kira di tengah sini lah ya. Jika benda tersebut diukur menggunakan termometer X, maka nilainya berarti X ini yang ditanya ya. Nah, jadi kita gunakan persamaan ini ya, atas kurang bawah, atas kurang tengah, sama dengan atas kurang bawah, atas kurang tengah. Berarti jadinya X sama dengan C gitu kan. Nah, nanti persamaannya atas kurang bawah per atas kurang tengah, sama dengan atas kurang bawah per atas kurang tengah. Berarti atasnya itu adalah 90 kurang min 30 per 90 kurang X sama dengan 100 kurang 0 per 100 kurang 70. Berarti ini kan ditambah jadinya nih. Nanti ini 120 per 90 kurang X sama dengan 100 per 30. Ini coret. Ini juga bisa dicoret. Tinggal kali silang. Ya. Berarti ini jadinya 36 sama dengan 90 kurang X. Jadi pindah ruas X sama dengan 90 kurang 36. Berarti dapatnya adalah 54 derajat X ya. 54 derajat X. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 18, rel kereta api terbuat dari baja yang mempunyai koefisien muai panjang diketahui alfanya adalah 1,1 kali 10 pangkat 5 per derajat Celcius. Rel kereta api harus dipasang dengan jarak tertentu pada tiap sambungan agar tidak melengkung. Panjang tiap potong rel adalah berarti L0 sama dengan 2 meter pada pagi hari. Jika suhu rel kereta api mencapai T1 20 derajat dan T2-nya adalah 60 derajat, berarti delta T-nya adalah 60 kurang 20 sama dengan 40 derajat. Jika pemuaian satu batang dianggap hanya satu arah, sambungan rel kereta api harus dipasang dengan. Berarti yang ditanya itu adalah delta L. Ini kita gunakan persamaan delta L sama dengan L0 alfa kali delta T. Nah, L0-nya kan 2. Alfanya 1,1 kali 10 pangkat 5. Delta T-nya 40. Berarti ini jadinya 88 ya. 88 kali 10 pangkat, ini min 5. Sorry, min 5. Nah, kalau dijabarkan, ini meter ya, satuannya. Berarti kalau dijadikan ke senti itu 88 kali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat 2. Berarti jadinya 88 kali 10 pangkat min 3 senti. Ini senti. Nah, berarti kalau dijabarkan lagi, berarti 0,088 cm ya. Nah, berarti jadinya sambungan rel yang harus dipasang itu dengan jarak, berarti sambungannya aja kan. Sambungan kereta harus dipasang dengan jarak. Berarti sambungannya aja tuh ini 0,088 cm. Jawabannya E ya. Soal nomor 19, sebuah balon udara saat berada di tanah mempunyai volume. Diketahui volume balon sama dengan 4000 meter pangkat 3. Ya kan? Terus
diketahui massa jenis udara berarti rho udara 1,29 dan massa jenis helium rho helium 0,29. Balon udara tersebut membawa beban, berarti ini kilogram per meter pangkat 3, kilogram per meter pangkat 3 membawa beban. Nah, kalau kita gambar ya, berarti M beban apa ya kita lambangkan? Kalau volume balon VL aja ya. Berarti kalau beban MB 5000 kg. Untuk membuat balon udara terbang, perlu menaikkan suhu gas helium sehingga balon udara mengembang. Kenaikan suhu gas helium yang diperlukan adalah, berarti yang ditanya itu adalah T2-nya. Tapi T1-nya nggak ada ya. Apa-apa deh. Oke. Kalau kita gambar ya, mungkin biar lebih jelas, ini kan balon nih. Terus di sini ada W balon. Terus ada, dia kan apa? Membawa beban, berarti ini WL ya. WL, ini WB. Terus ada gaya angkat ke atas FA, berarti FA sama dengan WL tambah WB. FA itu kan rho udara kali G kali volume balon di udara kan. VBL sama dengan kalau W balon berarti ML kali G tambah W balon berarti W benda kali G. Di G coret. Nah, rho udara itu adalah 1,29. V balon di udara kan, V balon di udara itu kan ini. Kita nggak tahu kan berapa V balon di udara itu. V balon di udara. Yang jelas dia kan ini, kita cari aja dulu ya. Berarti kan kalau di tanah dia, kita misalkan ini V, kita misalkan kalau yang di tanah itu V aja ya. Kalau yang di udara, berarti itu V aksen lah, kita buat lambangnya ya. Berarti ini nggak tahu kan berapa V aksennya. Berarti ini M balon. M balon kan massa balon nggak ada ya. Massa balon berarti kita cari dulu. Rho sama dengan M per V. Berarti ML sama dengan rho. Rho-nya kan balonnya isinya kan helium. Berarti rho helium kali volume balon, ya kan? Rho helium, nah berarti kita ganti di sini. Rho helium kali V balon gitu kan. Ditambah W benda, W beban ya M kali G aja langsung kan. M kali G kan udah dicoret. Ini yang dicoret. Kan ini W apa? Ini M ya. Ya Allah. Ini MB kali GG-nya kan udah dicoret, tinggal MB aja lagi kan massa beban. Ya udah berarti 1,29 kali V aksen rho helium 0,29 kali volume balon ya. Volume balon ini berarti VL. 4000 ditambah 5000 kan. Nah, berarti ini jadinya ini kalau dikaliin dan dijumlahin, nah ya nanti dibagi dengan ini, dapat V aksen tuh hasilnya 0,29 dikali 4000 ya, ditambah 5000 dibagi 1,29. Berarti nanti dapat V aksen, bisa dicari di kalkulator nanti ya. Dapatnya 477 meter. 4775 meter pangkat 3. Dah, berarti kalau mau cari apanya nanti kan suhunya, berarti tuh T1 per T pakai perbandingan T1 per T2 sama dengan VL per V aksen. Nah, T1 nggak tahu berapa, T2-nya juga nggak tahu berapa. VL-nya 4000, V aksennya 4775. Berarti tuh kalau misalnya mau T2, kan kita mau cari T2. T2 berarti tuh 4775 kali T1 per 4000, ya kan? Berarti T2 sama dengan 1,19. Dapat nanti 1,19 T1. Nah, jadi gitu. Jadi nggak, apa namanya, T1-nya kan nggak tahu berapa. Berarti F jawabannya ya. 1,19 T1. 20. Seorang pandai besi memasukkan besi diketahui M besi sama dengan 0,5 kg.
ke dalam air, berarti M air sama dengan 1 kg. Diketahui kalor jenis besi, C besi sama dengan 420 Joule per kilogram Kelvin, dan kalor jenis air, C air, 4200 Joule per kilogram Kelvin. Jika perubahan suhu delta T sama dengan 800 Kelvin, perubahan suhu air dan kapasitas kalor berturut-turut adalah, berarti yang ditanya delta T air dan kapasitas kalor. Kapasitas kalor tuh C besar ya. C besar. Ini yang A, ini yang B. Berarti kita cari dulu yang A. Ini pakai perbandingan aja ya. Ini QA sama dengan QB. MA kali CA kali delta T sama dengan MB kali CB kali delta T. MA-nya 1, CA-nya 4200, delta T-nya, ini delta T siapa nih? Besi ya, delta T besi. Berarti ini delta T air. Nggak tahu berapa ya. Massa besi 0,5, C besi 420, delta T besi ini adalah 800. Ini bisa dibagi ya. Coret ini kan dapat 10. Coret. Berarti dapat ini delta TA sama dengan intikan 0 kan. Berarti ini bisa juga dicoret nih. Bisa 5. Berarti tinggal ini delta TA-nya adalah 40 Kelvin. Nah, kapasitas kalor. Berarti kapasitas kalor air ya, CA. Nah, berarti kalau yang CA itu rumusnya adalah Q per delta T aja. Nah, Q itu kan M kali C air, M air kali delta T per delta T. Ya kan, coret. Berarti M air, nah, M airnya 1, C airnya 420. Berarti dapatnya adalah 420 Joule per Kelvin. Dah. Jadi jawabannya adalah 40 dan tunggu, C air ya. C air 4200. 40 dan 4200. Mana dia? A ya. Jadi jawabannya adalah yang A.